Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor dan selamat datang di studio kami yang baru. Dan ini untuk pertama kalinya Aku Aktor akan podcast yang ada videonya ya. Kita akan berusaha untuk lebih konsisten lagi untuk bikin podcast yang ada videonya. Karena sekarang tools kita udah alhamdulillahnya sudah ada dan sudah cukup oke toolsnya. Dan ya beginilah kondisi studio kami yang baru, sederhana saja. Ditempeli oleh film-film dan series favorit kami. Ada Oppenheimer, ada The Bear, ada Joaquin Phoenix di Joker, ada Om Marlon Brando. Dan ya, eee, hari ini kita akan ngomongin soal sebenarnya kita udah sering ngomongin soal ini, sepertinya karena Aku Aktor udah cukup lama ya. Aku Aktor tuh udah dari 2018. So, November besok tuh kita 7 tahun Aku Aktor. Dan selama 7 tahun itu, saya yakin pasti ada beberapa part di mana kami membicarakan soal ini, entah itu di konten Tahu Dikit atau mungkin di konten podcast Aku Aktor yang lain gitu. Tapi karena sepertinya kami, udah lama nggak ngomongin ini lagi, maka kami akan membicarakan hal ini lagi. Dan hal yang mau kami bicarakan adalah soal bahwa aktor yang baik adalah aktor yang punya pengendalian diri yang baik. Kalau kemudian teman-teman nanya nih ke aku aktor, acting yang bagus tuh yang kayak gimana ya? Maka mungkin kami menjawabnya dengan semua acting bisa jadi bagus. Karena kalau kita ngomongin soal bagus tuh, ya karena kita ngomongin soal kesenian ya. Jadi, eee, sifat subjektivitasnya tuh masih sangat tinggi. Kesenian, apapun keseniannya. Hampir sangat sulit untuk bisa sangat objektif, terutama ketika sudah, ada di sisi harus menilai atau ada di sisi harus melihat capaian gitu. Ya misalnya gini, misalnya untuk beberapa orang yang mencintai musik klasik, apa yang dilakukan sama Beethoven, Bach, Chopin, itu pasti bagus. Tapi untuk teman-teman yang hanya mendengarkan pop misalnya atau memang sukanya adalah lagu-lagu pop dan dangdut, bisa jadi buat mereka enggak, biasa aja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya akting yang bagus tuh yang kayak gimana, kami hampir bisa bilang bahwa, ya selama itu menyentuh perasaanmu maka itu bisa jadi akting yang bagus. Bisa jadi begitu, sesubjektif itu. Tapi kalau kemudian pertanyaannya adalah akting yang bener yang seperti apa, maka ada jawabannya, ada keilmuannya, ya, karena dekat dengan ilmu psikologi. Tapi kalau kemudian pertanyaannya adalah aktor yang bagus tuh yang kayak gimana? Maka kami bisa bilang bahwa aktor yang bagus adalah aktor yang punya pengendalian diri yang baik. Apa maksudnya punya pengendalian diri yang baik? Oke, pertama pahami kerangka berpikirnya, ya. Bahwa acting, oke lah teman-teman bisa ngomong bahwa acting tuh jujur dan jadi dirimu sendiri atau apapun itu, teman-teman bisa bilang kayak gitu. Tapi dalam sudut pandang ilmu pengetahuan misalnya, dari apa yang ditulis sama Jean Benedetti misalnya, dia bilang bahwa acting adalah, eee, potongan kalimatnya ya, itu, pretend to be someone we are not atau berpura-pura menjadi seseorang yang bukan kita. Terus misalnya lagi kita ngomongin soal Lee Strasberg atau Meisner gitu, mereka bilang dua-duanya berhubungan dengan soal imajinasi yang satu adalah kemampuan untuk merespon imajinasi, yang satu adalah kemampuan untuk hidup dengan jujur dalam ruang imajinasi, ruang imajiner. Nah, dari pengertian-pengertian itu, kami menyadari satu hal, bahwa acting itu sebenarnya adalah upaya mengendalikan dirimu untuk, dipinjam oleh karakter lain. Oke, kerangka berpikirnya gini lagi, kalau di kesenian, misalnya kita ngomongin soal pelukis. Pelukis itu, alat lukisnya atau alat keseniannya apa? Kuas, kanvas, ya dong?
catnya, atau musisi, alat keseniannya apa? Tergantung alat musiknya. Misalnya katakanlah gitaris, maka alat musiknya atau alat kesenian adalah gitar ya. Di beberapa ruang kesenian, alatnya itu ada di luar tubuh si senimannya. Oke, kecuali beberapa. Salah satunya adalah acting. Acting itu alat berkeseniannya. Itu aktornya, alat berkeseniannya. Tubuhnya, suaranya, pikirannya, perasaannya. Itu adalah alat keseniannya. Tapi ingat, karena ini adalah alat kesenian, maka yang digunakan hanya alatnya saja. Soal bagaimana caramu menggunakannya, itu kembali pada lu mau bikin apa. Paham maksudnya? Seperti bagaimana kita melihat kuas ya, atau kanvas. Itu kenapa setiap kanvas dan kuas, kalau dipegang oleh seniman yang lain, itu pasti hasilnya akan berbeda. Kenapa? Karena bukan soal kanvasnya dan bukan soal kuasnya, tapi the man behind the gun. Sama kayak aktor. Kalau teman-teman punya kerangka berpikir bahwa tubuh, pikiran, perasaan, dan suaranya si aktor adalah alatnya, maka yang harusnya teman-teman lakukan ketika sedang melakukan acting adalah, atau ketika sedang menciptakan karakter, atau ketika sedang bermain sebagai aktor, sebagai karakter, teman-teman menyadari bahwa tubuhmu semata-mata sebagai alat saja. Kalau kamu sedang bermain sebagai misalnya Cillian Murphy di Oppenheimer, misalnya. Dia bermain sebagai Oppenheimer. Dia memposisikan tubuhnya sebagai alat untuk menggambar Oppenheimer. Dia harus menurunkan berat badannya. Dia mengubah cara bicaranya. Dia mengubah tempo tubuhnya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kamu bisa bilang kayak gini. Aktor itu menggunakan kakinya, bukan cara berjalannya. Aktor itu menggunakan tangannya, bukan caranya mengambil barang. Aktor itu menggunakan matanya, bukan caranya memandang. Oke? Lalu, di mana letak pengendaliannya? Nah, ini yang sulit dan ini yang kenapa kami bilang bahwa aktor yang baik adalah aktor yang punya kendali diri yang baik. Karena ketika kamu adalah alatmu dalam satu waktu yang bersamaan, maka yang harus kamu lakukan, contoh kasusnya, Cillian Murphy ketika dia jadi, yang lebih kelihatan jelas perubahannya ya, misalnya Joaquin Phoenix di Joker lah misalnya. Karakternya punya satu kondisi di mana karakternya tiba-tiba bisa ketawa dengan sendirinya. Oke. Joaquin Phoenix kan nggak punya itu. Terus warna suaranya juga berubah. Kalau Joaquin Phoenix tidak mengendalikan warna suara dia secara personal, warna suaranya akan bocor. Kalau warna suaranya bocor, warna suaranya akan nyampur dengan warna suara Joker yang dia ciptakan. Kalau nyampur, kalian tidak akan melihat ciptaan dan permainan yang gokil dari manusia yang satu ini. Sampai sini paham? Jadi, aktor yang baik adalah aktor yang mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Mengendalikan dirinya artinya paham bahwa dalam setiap karakter yang dia mainkan, yang dia gunakan hanyalah alat sebagai alat saja, bukan bagaimana cara menggunakan alatnya. Mata sebagai mata yang dipakai. Oke. Tangan sebagai tangan yang dipakai, kaki sebagai kaki yang dipakai, tubuh sebagai tubuh yang dipakai, suara sebagai suara yang dipakai. Pikiran dan perasaan pun sama begitu. Tapi cara memakainya yang disesuaikan dengan kebutuhan karakternya. Itu kenapa kami selalu bilang bahwa penciptaan karakter itu menciptakan ruang pikir dan ruang rasa karakternya. Menciptakan pola pikir dan pola rasa karakternya. Kita meminjamkan pikiran kita, bukan cara kita berpikir.
Kita meminjamkan pikiran kita meminjamkan perasaan kita, bukan cara kita merasakan. Bukan juga cara kita menunjukkan perasaan. Kita meminjamkan perasaan kita pada karakter. Cara nunjukinnya, ya kita serahin pada karakter. Gimana caranya biar tahu gimana caranya karakter menunjukkan perasaannya? Ya melakukan analisis. Paham? Dan dibutuhkan pengendalian diri biar caramu yang sudah kamu hidupi selama misalnya sekarang usia saya 30 tahun misalnya. Selama 30 tahun saya sudah terbiasa dengan cara saya berpikir, dengan warna suara saya ini, dan saya harus memainkan satu karakter tertentu, maka saya harus belajar untuk mengendalikan diri. Saya harus belajar untuk eh ngontrol diri saya, gitu. Biar ketika saya memainkan satu karakter, karakternya nggak lari kemana-mana. Saya nggak lari kemana-mana. Saya tidak mengganggu karakter. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, paham ya soal kenapa harus mengendalikan diri. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana caranya bisa mengendalikan diri? Caranya caranya mudah sekali. Cara untuk bisa mengendalikan diri. Ya secara teoritis gampang ya, tapi mungkin prakteknya akan sulit. Tapi setidaknya ada 2 langkah yang harus dilakukan sebelum kalian bisa mengendalikan diri. Langkah pertama adalah tahu diri. Lu harus tahu soal diri lu. Kalau dalam empowerment method yang saya kembangkan, yang aku aktor kembangkan, tahu diri bisa dimulai dengan mudah. Salah satunya adalah dengan ngecek bagaimana fisikmu bekerja. Bagaimana caramu berjalan, bagaimana caramu duduk, bagaimana caramu bicara, seperti apa bentuk tubuhmu, apa warna kulitmu, dan segala macam. Kamu tahu dirimu. Tahu dulu secara fisik dulu, yang kelihatan, yang kasat mata, yang bisa dipegang. Oke. Setelah itu, baru kamu mulai masuk ke ruang emosional. Misalnya soal eh, bagaimana, apa yang bisa bikin kamu marah, sampai pada titik mana kamu bisa marah, atau apa yang menyenangkan untukmu. Kan beda-beda ya orang ya. Misalnya contoh kasus nih, lu dapat karakter yang dia adalah anak pejabat, terus nemuin duit 10.000. Mungkin dia biasa aja, mungkin dia malah dicuekin. Tapi kalau kamu adalah seorang pengangguran yang udah bertahun-tahun tidak bekerja serabutan, dan hari itu kamu belum makan, terus tiba-tiba kamu lihat uang 10.000, maka pasti berbeda caranya. Kamu yang mana? Itu. Pertama tahu dulu. Tahu soal dirimu secara fisik, tahu soal dirimu secara emosional. Tahu aja dulu. Oke? Acknowledge dulu. Langkah berikutnya baru understanding atau paham atau memahami diri. Itu langkah berikutnya. Paham tuh sesederhana menjawab pertanyaan kenapa. Misalnya gini, lu udah tahu nih kalau kulitku coklat atau kulitku hitam. Oke, kamu udah tahu. Tapi kan kamu belum paham. Pertanyaannya adalah kenapa ya kulitku hitam? Apakah karena keturunan? Atau karena saya sering berjemur di pantai misalnya, ternyata saya tinggal di pesisir misalnya? Atau kenapa? Atau misalnya kalau kita ngomongin soal emosional, kamu marah kalau ada orang yang maki-maki bapakmu. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa? Tujuannya adalah untuk memahami dirimu lebih dalam lagi. Oke? Kenapa tahu dan paham penting? Logika paling sederhana, teman-teman. Bagaimana kamu bisa mengendalikan sesuatu jika kamu nggak tahu sesuatu itu? Gimana caranya kamu bisa mengendarai mobil kalau kamu nggak tahu caranya mengendarai mobil? Gimana caranya kamu bisa mengendarai sepedamu kalau kamu nggak tahu caranya mengendarai sepedamu? Kalau kamu nggak tahu dulu sepeda, oh itu sepeda, oh di sepeda itu ada sadel, ada pedal, ada setir, ada roda, oh oke, lu udah tahu dulu.
Nah, ketika lu udah tahu, lu tanya, "Kenapa ya sadelnya di situ?" "Oh, sadelnya dipakai untuk kaki." "Oh, kenapa?" "Oh, karena dia harus menggayuh." "Oh, kalau aku duduk di mana?" Sorry, di sadel. "Kalau di pedal, oh pedal untuk menggayuh." "Sadel, oh aku harus duduk di mana?" "Di sadel." "Oke." "Oh, kenapa?" "Oh, karena sadel." "Oh, itu kenapa sadel posisinya kayak gitu, bentuknya kayak gitu." "Kenapa setirnya begitu?" Kalian paham? Ketika kalian sudah paham, it's easier to control it. Jadi 2 step itu kenapa kami selalu bilang bahwa kembali lagi pada pernyataan, di awal tadi, aktor yang baik adalah pengendali diri yang baik. Karena mereka harus mengendalikan dirinya agar ketika memainkan karakter, dirinya tidak intervensi. Itu dulu untuk hari ini. Terima kasih, semoga video pertama kami cukup memuaskan untuk teman-teman. Kalau ada kritik dan masukan soal bagaimana seharusnya kami menata, studio sederhana ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, ini akan kami upload di YouTube, ini akan kami upload di Spotify. Silakan teman-teman memilih mau mendengarkan dan menontonnya di mana. Jadi itu, terakhir sebelum saya tutup, kalau kalian mau jadi aktor yang baik, kalau kalian mau jadi aktor yang bagus, maka kuncinya adalah kalian punya pengendalian diri, dan kunci dari pengendalian diri adalah kalian tahu dan paham soal diri kalian. Oke? Dan bagaimana tahu dan paham soal diri kalian? Latihannya ada banyak sekali. Tapi ingat, latihan. Itu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Saya Cillian Murphy, si Joaquin Phoenix, Marlon Brando, dan Jeremy Allen White pamit undur diri. Kami akan menemui kalian di Oscar suatu saat nanti. Terima kasih. Sampai bertemu di podcast Aku Aktor berikutnya. Viva Aktor.